Mostrans hadir sebagai digital platform transportasi pertama yang berfokus pada produk kesehatan di Indonesia, memberikan solusi menyeluruh untuk kebutuhan transportasi Anda. Kami mempertemukan perusahaan transportasi dan pemilik barang dalam satu digital platform. Bagaimana Mostrans membantu Anda? Mostrans akan menerima order dari beberapa pemilik barang dengan sistem konsolidasi. Order akan dikirim kepada perusahaan transportasi. Perusahaan transportasi akan menugaskan pengemudinya untuk melakukan pengiriman. Kemudian, pengemudi melakukan pengambilan dan pengantaran barang. Setelah selesai mengantar barang, pengemudi dapat mengambil trip selanjutnya. Mostrans memiliki fasilitas Command Center untuk memastikan proses pengiriman dapat termonitor dengan baik. Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Arnold Rudianto, ya, selaku Head of Commercial Mostrans. Betul. Ya, terima kasih Pak Arnold sudah berkenan untuk menyediakan waktu untuk Transgo, Pak. Pak, menarik terkait Mostrans ini kan sudah diluncurkan sejak 2019 ya, Pak. Sebenarnya apa pertimbangan dari Kalbe Pharma untuk mendirikan Mostrans, Pak? Ya, sebenarnya kan Kalbe Pharma sendiri ini kan dia punya empat sub bisnis unit gitu ya. Salah satunya adalah distribusi and logistik. Di mana distribusi and logistik itu parent company kita adalah PT Encephal Putra Mega Trading. Nah, PT Encephal Putra Mega Trading ini kan bergerak di distribusi and logistik. Di mana mereka itu mengirimkan produk dari pabrik sampai ke DC, distribution center, kemudian dari DC ke cabang-cabang. Di mana sampai dengan saat ini kan kita itu punya, Encephal itu punya 48 cabang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, saat sebelum ada Mostrans kan pola pengiriman, aktivitas pengiriman itu semuanya masih manual basis. Kita order trackingnya manual, telepon dan lain sebagainya gitu. Jadi semuanya manual basis. Nah, sehingga di situ kita punya mimpi dan punya seperti project gitu ya, ingin digitalisasi proses tersebut. Sehingga disitulah kita ingin membangun Mostrans ini untuk menjawab masalah-masalah maupun tantangan-tantangan yang dihadapin saat itu di dunia transportasi. Sehingga kita coba develop Mostrans, kemudian kita coba enter the market untuk Mostrans ini membantu solusi maupun ibaratnya menjawab tantangan maupun pain points yang ada di dunia logistik khususnya transportasi. Artinya lebih untuk memperkuat anak usaha yang sudah ada gitu, Pak? Yes, pada saat itu di tahun itu kita ingin benar-benar untuk internal. Untuk internal bahwa untuk memperkuat, untuk memperbaiki bisnis proses maupun flow proses yang ada di logistik khususnya di bagian transportasi. Tapi anak usaha yang bidang logistik masih running ya, Pak? Masih ada ya? Masih ada. Jadi sebenarnya Encephal itu adalah distribusi. Dia mendistribusikan barang-barang, contohnya ini nih, ada Fitbar, Hydrocoko yang dimiliki oleh Kalbe untuk ke seluruh cabang sampai ke outlet maupun toko obat lainnya. Nah, distribusinya di Encephal, pengirimannya yang saat ini dikelola oleh Mostrans. Dengan tren startup logistik yang sudah ada, mungkin hampir sama mungkin ya model bisnis. Sebenarnya apa model bisnis dan proses bisnis yang di Mostrans, Pak? Ya, sebenarnya kita tahu bersama ya bahwa startup logistik, bisnis logistik yang ada saat ini kan banyak banget ya. Nah, tapi kita melihat bahwa sebenarnya ini Mostrans ini yang pertama di Indonesia. Kenapa kita bisa bilang bahwa yang pertama di Indonesia? Karena di luar sana itu logistik, transportasi dan lain sebagainya itu belum berfokus kepada produk kesehatan. Nah, kita yang dimana kita berada di naungan Kalbe Group, maka kita saat itu kita melahirkan Mostrans ini adalah yang pertama digital transportation yang pertama yang berfokus pada produk kesehatan. Karena belum ada. Baik itu startup, baik itu logistik konvensional dan lain sebagainya, belum ada yang benar-benar fokus ke produk kesehatan, farmasi. Nah, karena banyak yang mainnya di general cargo, FMCG dan lain sebagainya. Nah, kita fokusnya adalah di farmasi, sehingga ibaratnya jalurnya kita berbeda. Pertama untuk fokus di produk kesehatan. Betul. Tapi sebenarnya dari sisi mitra yang diajak seperti transporter dan cargo owner, apa benefit yang ditawarkan oleh Mostrans? Ya, sebenarnya kalau kita menawarkan, mungkin yang pertama untuk si transporter dulu ya. Transporter yang pasti kan kita akan memberikan secara
free terkait dengan sistem maupun teknologi, baik dari monitoring orderingnya, baik dari monitoring tracking dalam perjalanannya, sampai kepada proses penagihan. Mungkin dulu kan transporter nagih ke kita, nagih ke customer kan manual ya. Betul. Dia bikin invoice manual, dia nyetak manual. Nah, dengan dia menggunakan Mostrans, pasti dia sudah semuanya udah digital base. Jadi dia cuma masuk ke dalam aplikasi kita, create satu invoice yang ditujukan oleh Mostrans, sehingga di situ kita udah bisa langsung proses. Apalagi dengan adanya satu single database, seluruh data yang ada pun juga menjadi single kan. Mungkin kalau masing-masing memiliki data masing-masing dari segi rate, dari segi term and condition pasti akan lebih sulit. Tapi kalau kita sudah terintegrasi dalam satu sistem, harapannya transporter pun juga bisa agile terhadap teknologi dan perubahan. Nah, kalau yang kedua untuk kepada cargo owner yang bisa kita sebut shipper, sebenarnya kan shipper farmasi ini kan saat ini mengalami kesulitan mungkin. Bagaimana dia bisa mendapatkan transportasi atau logistik yang sudah comply terhadap farmasi tersebut. Kan di Indonesia kita punya aturan, ada cara distribusi obat yang baik, ada cara distribusi alat kesehatan yang baik. Nah, di situ kita mengkomplai terhadap dua aturan regulasi yang ada di Indonesia. Sehingga dengan ini harapannya customer maupun shipper-shipper kita itu bisa mendapatkan logistik maupun transportasi yang udah handal di bidang farmasi dan juga didukung oleh teknologi yang kita kembangkan. Jadi kita melihat dari segi dua sisi, dari segi expertise kita di farmasi dan dari segi teknologi yang kita kembangkan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi dari sisi transaksi mungkin dokumen sama payment sudah paperless sama ya, betul. Jadi sebenarnya kita di Mostrans sebutnya ada IPOD dan ada e-invoice. IPOD itu jadi transporter nagihnya udah lewat sistem aja, nggak perlu dia kirim invoice ke tempat kita. Benar-benar paperless. Nah, sampai di kita tinggal proses automatic system. Memang yang belum bisa kita hilangkan adalah kertas surat jalan. Karena kan shipper masih menuntut itu. Padahal kita udah siapkan semua sistem bahwa tanpa surat jalan pun juga udah bisa dilihat di sistem kita. Sudah ada versi digital. Sudah ada versi digitalnya. Nah, tinggal kita bisa men-encourage customer maupun shipper untuk inovasi dari konvensional manual ke digitalisasi. Tapi secara sistem kita udah ready. Artinya kendala sampai hari ini masih transisi dari yang manual sampai yang ke digital ya Pak ya? Betul, karena masih belum semua melihat bahwa teknologi itu bisa melakukan perubahan kan gitu. Kendalanya di sisi apa Pak? Edukasi kah atau emang SDM-nya atau? Sebenarnya kalau edukasi kita selalu mengedukasi customer, tapi memang biasanya kendalanya ada yang tanda petik takutnya, regulasinya. Padahal kalau kita lihat di sana regulasi pemerintah itu udah bisa mengizinkan semuanya paperless. Lebih ke kepastian hukum ya? Yes. Maksudnya legalitas dari dokumennya? Iya. Gitu ya? Takut double tagih. Takut double proses. Padahal itu di sistem bisa menjaga itu semua. Dan sudah ada dasar hukumnya sebenarnya. Betul, sudah ada dasar hukumnya. Pajak maupun semuanya udah ada. Dan bisa digital. Bisa digital. Ya contohnya mungkin ada yang e-commerce saat ini kan, sebut aja hijau kan, semuanya udah jadi digital. Nggak ada kita belanja tiba-tiba ada invoice datang. Nggak ada kita belanja tiba-tiba ada dokumen tanda terima, nggak ada kan. Kita belanja sistem, bayar, udah clear gitu kan. Dan saat ini masih berupaya untuk mengedukasi ya Pak untuk? Yes, kita karena misi kita dari awal itu kita pengen merubah konvensional manual menjadi semuanya digital. Karena kan kita percaya bahwa digital itu pasti akan bisa merubah dari yang manual ini pasti bisa merubah. Tapi emang butuh waktu. Karena kan pasti akan ada butuh edukasi, butuh pemahaman apa itu digitalisasi, apa itu elektronik dokumen lainnya. Tadi disampaikan Mostrans ini kan sebagai yang pertama untuk startup logistik atau tracking online yang untuk produk kesehatan pertama ya Pak. Dari marketnya sendiri Pak, selain dari ekosistem yang dimiliki Kalbe itu seberapa besar Pak? Untuk sebenarnya kalau kita melihat ya secara bisnis produk kesehatan di Indonesia cukup besar, kurang lebih sekian ratus triliun. Dalam setiap bisnis tahunnya? Per tahunnya sekian ratus triliun. Artinya dari sekian ratus triliun itu pergerakan produk itu kan banyak. Dari sekian ratus triliun itu kan dia butuh untuk perpindahan produk dari satu titik ke titik yang lain. Artinya bahwa bisnis logistik di dunia farmasi itu masih sangat besar gitu. Apalagi tiap hari, tiap tahun, tiap
setiap waktu ini regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan terkait dengan produk kesehatan itu kan semakin ketat. Nggak mungkin bawa obat dengan bawa produk yang pakaian kan pasti beda regulasinya. Karena apa? Obat bersinggungan langsung dengan kesehatan manusia kan. Sehingga ya itu. Jadi sebenarnya kalau segi market tadi yang saya sampaikan, market industri farmasi itu masih sangat besar. Apalagi dengan setelah after pandemi ini kan orang mulai memikirkan terkait dengan kesehatannya. Vitamin dan lain sebagainya. Karena expand untuk sebelum Covid, expand untuk kesehatan di Indonesia itu masih sangat kecil. Tapi abis Covid ini udah mulai tuh orang udah mulai sadar sebenarnya kesehatan itu penting. Makanya kan bisa dilihat status-status di media sosial itu kan sebenarnya ada yang olahraga, ada yang pokoknya yang penting sehat gitu kan. Karena apa? Ya dampak dari pandemi kemarin gitu. Jadi marketnya untuk farmasi masih sangat luas. Konteks produk kesehatan ini sebenarnya kan variannya kan banyak ya. Tidak hanya farmasi ya Pak. Juga ada mungkin produk makanan. Kosmetik juga termasuk Pak? Ya, jadi beberapa farmasi itu ada kita sebut ada seperti farmasi itu ada obat-obatan. Obat-obatan itu yang mungkin bisa dengan resep dokter ya. Kalau ada yang OTC, over the counter, nah itu yang kita bisa beli bebas di toko obat, Alfamart dan lain sebagainya. Nah itu kayak seperti Proma, kemudian Mixagrip dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nutrisi, susu. Nah kemudian juga ada yang dari segi makanan dan lain sebagainya. Tapi in prinsip memang farmasi ada beberapa subsektornya lagi. Ada obat, ada nutrisi dan lain sebagainya. Ada OTC. Nah itu pun juga pasti secara aturan dan regulasinya juga beda-beda. Butuh orang yang expert yang bisa memahami aturan distribusi tersebut. Gitu. Obat seperti apa, nutrisi seperti apa, OTC seperti apa. Dan semua belum tersentuh oleh Monster Pak, karena marketnya terlalu besar Pak. Betul. Di luar industri lain juga sebenarnya kan ada market yang besar juga Pak. Apakah sampai hari ini masih fokus di produk kesehatan Pak dari Monster? Ya, sebenarnya kalau kita melihat ya bisnis logistik itu khususnya di Indonesia itu kan sangat luas. Yang menjadi isu itu adalah muatan balik. Betul. Secara industri, secara manufacture 60% masih terfokus di Pulau Jawa, apalagi Jabodetabek. Industri farmasi 80% adanya di Jabodetabek. Artinya apa? Kalau kita mengirimkan produk farmasi ke luar sana, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan lain sebagainya, potensial untuk mobil pulang itu kan kosong. Sehingga ya kami mengambil juga produk-produk di luar farmasi, yang mungkin FMCG, non FMCG, tapi yang tidak potensi kontaminasi dengan produk farmasi. Agar apa? Secara cost itu bisa lebih efisien. Sehingga kita berangkat bawa farmasi, mungkin pulang bawa FMCG dan lain sebagainya. Karena emang tidak menutup kemungkinan farmasi seluruh Indonesia, mungkin suatu saat kan farmasi ada di seluruh daerah. Tapi kan saat ini majority masih ada di Jabodetabek. Sehingga kita mix untuk lebih efisien, lebih kompetitif. Berangkatnya kita mungkin bisa bawa farmasi, pulangnya ada farmasi kita bawa, ataupun yang FMCG pun juga kita bisa bawa. Artinya secara bertahap Monster ini sudah merambah industri lain, cuma bukan jadi prioritas Pak untuk seperti FMCG yang disebutkan. Betul. Kita benar-benar fokus ke farmasi, tapi sektor lain pun juga kita masukin. Tapi untuk membalancing antara farmasi dengan non farmasi. Batasan yang dimaksud Pak Arnold untuk agar tidak terkontaminasi produk apa misalnya? Ya, contohnya kalau kita bawa makanan, bawa obat harusnya aman, clear, karena kan nggak potensi kontaminasi. Seperti kalau oli, oil and gas, besi dan lain sebagainya, rokok, ya itu kan kontaminasi banget ya. Kemudian ya kayak alkohol dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kita udah membatasi diri bahwa kita bawa produk itu yang tidak berpotensi kontaminasi terhadap produk-produk kesehatan. Tapi ada permintaan untuk itu Pak? Ada permintaan. Cuman emang kita straight bahwa kita nggak ambil itu. Karena kan sebenarnya muatan itu banyak kan. Ada oli. Ada gas. Ada muatan-muatan yang mungkin ya drum-druman lah dan lain sebagainya kan. Tapi ya karena mobil itu ya kita khususnya menurut itu. Apalagi tahun depan 2024 itu pemerintah sudah mensyaratkan terkait dengan logistik halal. Transportasi pun juga diwajibkan untuk mengambil sertifikat halal. Nah itu pun juga kita harus melihat sampai ke sana kan gitu. Sekalipun seperti itu tidak mau mengkirim ke depan mungkin akan juga mengambil permintaan dari Pak atau gimana Pak? Sertifikatnya atau gimana? Untuk yang produk seperti otomotif itu misalnya dengan mungkin ke depan demand-nya sangat tinggi, apakah
ke depan Mostran akan berubah pikiran misalnya gitu? Sampai dengan saat ini dari manajemen, dari board kita masih fokus terhadap produk kesehatan dan makanan. Kita belum kepikir sampai ke otomotif karena kan sebenarnya expertise kita adanya di farmasi. Betul. Kita percaya bahwa kita mengelola suatu bisnis harus benar-benar fokus dan expertise kita ada di mana. Karena kalau kita merambah kemana-mana, yang ada malah tidak fokus. Tidak fokus. Ya, secara bisnis pun juga nggak mungkin kemana-mana gitu. Jadi kita benar-benar fokus ke farmasi. Baik. Ini memasuki tahun 2024, artinya tahun depan itu udah tahun kelima ya Pak? Sebenarnya Mostran secara spin-off ya, sebenarnya awalnya itu Mostran kan berdiri di dalam entity PT Enceval. Nah, kemudian kita berjalan dan resmi kita spin-off dari PT Enceval dengan nama PT Mostrans Global Digilog itu di tahun 2022. Jadi benar, sebenarnya Mostrans ini kurang lebih hampir 5 tahun kita berjalan, tapi secara Mostrans Global Digilog kita kurang lebih baru 2 tahun. Karena kita benar-benar spin-off dari grup kita Enceval yaitu di tahun lalu. Karena faktor pandemi mungkin Pak? Enggak juga. Oh enggak juga? Iya, enggak juga. Karena emang saat itu kan sebenarnya awal kita launching Mostran itu kan awalnya buat internal. Tapi ketika internal kita jalan, di eksternal pun juga sebenarnya menerima kita di situ gitu. Jadi ya eksternal menerima mau nggak mau kan kita harus spin off karena kan Enceval itu kan adanya di distribusi dan logistik. Kalau kita kan bermainnya di logistik gitu ya. Sehingga kita memposisikan diri untuk benar-benar menjadi independen. Karena kan produk-produk yang kita bawa bukan Kalbe aja. Bisa produk-produk yang lain yang dimana notabene bisnisnya bisa sama dengan Enceval. Jadi kita benar-benar terpisah dari entity Enceval itu di tahun 2022 dengan nama PT Mostrans Global Digilog. Tapi bicara soal COVID yang terjadi 2020 awal itu sebenarnya kan trennya waktu itu produk kesehatan lagi naik-naik. Betul. Itu juga berimpact juga di Kalbe atau Mostran. Oh iya, jadi sebenarnya kalau kita bilang ya saat pandemi, saat COVID ada positif dan ada negatif. Dari segi negatif kan kita secara logistik tidak bisa beroperasi full. Ya, betul. Harus ada WFH, harus ada lockdown dan lain sebagainya. Dari segi positifnya mungkin teman-teman yang di sektor yang FMCG, di sektor lainnya kan pasti mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tapi berbanding terbalik dengan kita yang ada di farmasi, justru kalau saat COVID itu farmasi kita itu meningkat. Karena kan kebutuhan obat tetap ada, kemudian kebutuhan pengiriman vitamin tetap meningkat berkali-kali lipat. Jadi di saat itu kita tetap survive untuk melayani pengiriman logistik, baik logistik maupun warehousing. Sampai hari ini capaian dari Mostran seperti apa Pak dengan sudah 5 tahun ini? Ya, jadi kurang lebih saat ini ya, kalau saat ini secara transaksi itu saat ini kita bisa melayani kurang lebih 5-6 ribu order per hari. Per bulan. Per bulan. Jadi pertumbuhan kita untuk cukup signifikan dari 2 dan 3 tahun lalu. Nah, mungkin kita terus bertumbuh, baik itu tumbuh dari segi bisnis, baik itu tumbuh dari segi revenue maupun tumbuh dari segi bisnis model. Karena awal-awal kan sebenarnya Mostran ini lahir cuman adanya di dunia tracking, transportation. Logonya aja kan kelihatan cuma tracking doang ya. Tapi seiring berjalannya waktu kita pun juga berinovasi. Karena kebutuhan customer, kebutuhan di market itu sangat luas. Sehingga dari awalnya kita cuma tracking, saat ini kita sudah masuk ke di dunia warehousing. Warehousing pun juga kita main, warehousing pun juga kita kelola. Kemudian habis itu kita masuk lagi dalam consolidation. Nah, konsolidasi ini merupakan suatu hal yang menarik buat kami, khususnya di farmasi, karena kan sebenarnya intens of volume di dunia farmasi itu kecil, nggak sebesar dunia FMCG, sehingga ketika kecil volumenya ini, pengirimannya itu kan pasti mungkin tidak full kubikasi dalam satu mobil dan dalam satu unit, sehingga kita mengeluarkan satu solusi yang namanya kargo konsolidasi. Nah, ini kita bisa menggabungkan pengiriman dari berbagai titik untuk dikirim ke satu titik yang sama. Karena kan distributor di Indonesia itu sangat banyak. Kirim ke apotik, kirim ke toko obat itu kan nggak mungkin gede-gede. Apotik mana mau dia beli sekarton, beli 2 karton. Dia pasti belinya ngeteng kan, ngecer. Nah, itu kan kemasan dan barangnya itu kan pasti sangat kecil. Sama distributor lain pun juga mengalami hal yang sama. Sehingga Mostran mengeluarkan satu solusi yang namanya cargo consolidation. Kita menggabungkan baik dari distributor A, B, C untuk dikirim ke apotik yang sama. Karena kan sebenarnya apotek itu sama, cuman dia jual obatnya aja yang beda-beda, punya si A, punya si B, punya si C. Nah, itu
solusi kita yang ketiga. Kemudian kita pun juga sampai saat ini kita udah mau masuk kepada cross border, ekspor impor. Nah, untuk menjangkau sampai pasar ke luar negeri. Jadi emang dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu itu kita udah mulai berinovasi gitu. Awalnya cuma tracking, tapi kita masuk ke dalam warehousing, cargo consolidation, dan juga nanti ekspor impor. Kalau untuk warehouse ini aset sendiri atau bermitra juga? Kita bermitra juga. Kita bermitra juga. Jadi kita mitra dengan, karena kan kebutuhan warehouse itu kan ada di berbagai daerah gitu ya. Bisa di Medan, bisa di Sumatera, bisa di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi ketika ada kebutuhan, kita bermitra, kita berpartner dengan mitra itu, kita mengedepankan kebutuhan terkait dengan farmasi. Karena sama di gudang pun juga, di warehouse pun juga farmasi itu sangat penting. Aturan-aturan regulasinya sangat penting dari segi suhu, dari segi pest control dan lain sebagainya. Jadi kita mengedukasi partner untuk comply terhadap regulasi-regulasi yang ada di dunia farmasi. Sampai hari ini Pak, yang transporter dan cargo owner yang sudah bermitra dengan Mostram ada berapa Pak? Saat ini untuk cargo owner atau shipper itu kita ada di atas 100 lebih customer. 100 lebih customer. Kemudian untuk transporter pun ada di antara 80-an lebih. 80-an lebih transporter yang bergabung dengan kita. Dan itu apakah untuk armadanya sendiri juga sebagian juga aset sendiri atau juga gimana Pak? Saat ini majority asetnya dimiliki oleh pihak ketiga. Jadi memang kita berpartner dengan pihak transporter. So far karena Mostram ini kan sebenarnya platform. Jadi kita mempertemukan antara si pemilik barang dengan pengusaha tracking, pengusaha transporter, dibantu dengan sistem dan teknologi. Jadi so far saat ini majority 90 sekian persen transporter masih 99 Pak ya? Ya, hampir 99% didukung oleh pihak ketiga atau transporter. Boleh tahu totalnya berapa Pak unit yang sudah dikelola Pak untuk armada truknya? Saat ini ya, dengan tadi yang saya sampaikan bahwa kita memiliki 5 sampai 6.000 order per bulan, kita menggunakan kurang lebih 1.500 lebih armada. 1.500 sebulan, sebulan. Artinya dalam sebulan itu kita menggunakan 1.500 yang tersebar di seluruh Indonesia, baik ke Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Karena kan kita menjangkau saat ini kurang lebih di angka 600 point of delivery. Jadi ada misalkan kan kota Surabaya kan ada Kediri dan lain sebagainya. Jadi saat ini kita menjangkau di 600 titik point of delivery seluruh Indonesia. Kaitannya dengan produk kesehatan ini kan sensitif Pak untuk handlingnya atau mungkin penyimpanannya gitu. Artinya dari pihak Mostram itu cukup selektif Pak untuk pemilihan armada misalnya. Sebenarnya di Mostram sendiri kita memiliki tim fulfillment atau sourcing sendiri. Nah, di tim itu kita juga dilengkapi dengan beberapa departemen yang khusus di bidang quality. Jadi sebenarnya Mostram tadi bedanya Mostram dengan yang lain, di kita pun juga ada tim quality. Tim quality itu sama dengan kayak di pabrik itu namanya apoteker penanggung jawab. Jadi mereka yang comply dan mereka yang paham terhadap regulasi farmasi. Jadi ketika kita menyeleksi seorang vendor, kita pasti akan melakukan audit. Audit itu akan ditanyakan dari berbagai aspek, baik dari segi hukum, baik dari segi legalitas, baik dari segi kualitas, baik dari segi suhu dan lain sebagainya. Sehingga emang ketika unit yang masuk ke dalam Mostram itu sudah comply terhadap aturan-aturan yang ada di dunia farmasi. Dengan demikian artinya karena produk kesehatan itu kaitan termasuk mungkin cold chain ya Pak? Ya. Itu armadanya juga pasti truk pendingin Pak? Atau ya. Jadi sebenarnya di dunia farmasi itu kita memiliki tiga temperatur. Ada yang suhu dry atau biasa 30 ya, 30 derajat Celcius, ada yang 15 sampai 25 derajat Celcius, ada yang 2 sampai 8 derajat Celcius. Itu pengiriman maupun penyimpanannya menyelesaikan dengan suhu-suhu itu. Nah, di Mostram sendiri ketika melakukan pengiriman, kita pun juga bisa memantau secara real time suhu yang ada di dalam perjalanan tersebut. Ada toolsnya Pak? Ada toolsnya, ada alatnya. Nah, sehingga kita bisa melihat sebenarnya suhunya berapa nih. Karena apa? Beda dengan food and beverage ketika di suhu. Kalau di suhu food and beverage, suhunya menyimpang, paling dia beku. Suhunya turun, paling dia nggak dingin. Kalau di obat berbeda. Di obat, kalau dia sudah bilang 2 sampai 8, ketika suhunya dia turun di bawah 2 masalah, ketika dia suhunya di atas 8 masalah. Sehingga kita benar-benar memverifikasi, mengkualifikasi ketika kita menggunakan unit-unit yang berpendingin atau cold chain.
Dan itu kalau kaitannya dengan monitoring itu punya dashboard sendiri ya Pak? Ya, kita sebenarnya di Mostran itu kita punya kayak comment center, ada di depan tuh nanti kalau bisa diliput. Jadi kita di situ kita melihat dari segi trackingnya di mana, posisi unitnya di mana, kemudian sampai dengan suhunya berapa. Walaupun kita berpartner dengan rekanan-rekanan lainnya, kita pun juga mewajibkan partner itu untuk mengintegrasikan antara sistemnya mereka dengan sistemnya kita, sehingga kita bisa melihat secara real time posisi mobilnya di mana, suhunya berapa. Karena itu kan sangat rentan terhadap kualitas. Betul. Suhunya menyimpang pasti masalah. Beda dengan produk lainnya, suhunya menyimpang ya masih bisa ditoleransi, tapi kalau obat suhunya menyimpang pasti rusak. Jadi itu yang harus kita jaga. Makanya sebelum kita menggunakan unit-unit pendingin, kita melakukan kualifikasi secara kualitas bahwa suhunya masuk untuk di standar kita. Baik. Kayaknya dengan truk pendingin ini sebenarnya kan secara investasi kan lebih mahal ya Pak dari General Cargo. Betul. Apakah saat ini pemainnya sudah banyak Pak? Sebenarnya kalau truk berpendingin ya, kalau kita melihat di market pemainnya nggak banyak sih. Nggak banyak, ya? Cuman ya dia aja sebenarnya yang gede kan. Jadi ya pemainnya belum banyak saat ini. Apakah dari Mostran tidak kesulitan untuk mencari partner atau unit yang sesuai yang diinginkan dari Mostran? Untuk produk yang berpendingin yang bersuhu khusus sebenarnya yang tadi saya bilang volumenya itu sangat kecil. Sehingga sebenarnya dengan kekuatan dan yang saat ini partner miliki itu harusnya saat ini kita bisa bilang cukup. Karena emang volumenya nggak besar. Volume untuk injeksi, volume untuk obat-obat yang bersuhu khusus itu sangat kecil volumenya. Sehingga paling kita pakai mobil yang paling kecil, kalau diesel engkel aja nggak penuh. Jadi emang secara volume kecil, beda dengan produk-produk di luar yang marketnya FMCG dan lain sebagainya. Kita kadang pakai L300 aja nggak penuh tuh mobilnya, karena volumenya sangat kecil. Baik. Dengan capaian Mostran sampai hari ini Pak, secara ekosistem bisnis bagi Kalbe Pharma, seberapa besar kontribusi Mostran Pak? Ya, saat ini sebenarnya di Mostran itu kita untuk kontribusi secara internal kita di angka 75%, dan eksternal itu kita udah mencapai 25% untuk secara kontribusinya. Kedepan kita pun juga akan terus meningkatkan bisnis-bisnis dari eksternal untuk semakin besar bisnis dari eksternal. Artinya dari pihak induk atau holding sudah akan support terus ya? Betul. Induk selalu support untuk kita terus bergerak untuk gapai market yang ada di luar. Walaupun yang terjadi sekarang banyak tren startup logistik yang istilahnya berguguran nih Pak ya? Betul. Kalau yang menjadi harus kita bersyukur di Mostran karena sebenarnya kan startup banyak. Iya betul. Startup banyak berguguran itu kan sebenarnya bisa melihat dari segi fundamental kan. Betul. Sebenarnya mungkin di zaman dahulu kala mereka berfoya-foya sedikit-sedikit itulah untuk mendapatkan customer. Nah emang di Mostran dari awal kita set bahwa kita adalah profit oriented. Sehingga ya udah kita nggak ada bakar-bakaran, tapi kita melihat dari segi fundamental. Nah itu yang kita lihat, sehingga sampai dengan saat ini kita meyakini bahwa Mostran akan sustain saat ini sampai ke depan juga gitu. Jadi startingnya strateginya berbeda dengan startup lainnya. Betul. Kalau dari Pak Arnold sendiri melihat dengan banyaknya berguguran startup logistik yang mungkin sejenis dengan Mostran, itu apakah emang faktornya emang itu Pak, fundamentalnya tidak kuat? Ya, kalau saya pribadi melihat yang faktor fundamentalnya yang belum kuat dari segi logistiknya. Karena kan logistik di Indonesia itu sangat kompleks. Nggak gampang mengelola bisnis logistik yang ada di Indonesia. Karena kalau kita jauh-jauhan kita semuanya pakai yang seperti itu, ya pasti akan sulit. Nggak mungkin kita bisa bertumbuh gitu. Karena kita benar tadi yang saya bilang bahwa kita harus fokus. Kalau kita lihat mungkin yang dulu kan semuanya mau diambil gitu kan, sehingga ketika ada satu stuck semuanya stuck gitu. Nah makanya kita dari awal kita akan fokus gitu, fokus ke dunia farmasi dan produk kesehatan. Artinya untuk strategi bakar uang di B2B logistik ini tidak efektif Pak yang? Tidak efektif, karena kan sebenarnya bisnis logistik ujung-ujungnya duit. Mana yang lebih murah kan, mana yang lebih murah dia yang pakai, mana yang bisa memberikan solusi dia dipakai. Mau sampai kapan kan kita bakal duit kan? Kecuali kita punya duit banyak gitu kan. Tapi kan logistik di Indonesia kan nggak akan stop sampai di sini gitu. Perputaran barang, perpindahan barang itu akan selalu ada. Dan volumenya besar. Kalau kita pakai cara bakar duit nggak akan habisnya tuh. Jadi ya kita lebih baik memberikan solusi, memberikan value added services buat customer yang dia rasakan gitu. Dibanding kita harus bermain di harga untuk mendapatkan customer. Terlebih apalagi
investor sudah ogah-ogah nih Pak. Iya. Saat ini kan nggak kedengaran lagi kan investor dari visi masuk gitu kan. Jadi ya semuanya kembali ke fundamental. Oke. Kalau artinya dari Kalbe Pharma sendiri ini secara funding atau pendanaan memang masih internal ya Pak? Masih internal. Memang kan kemarin sempat masuk dari Samudra ya, dari Samudra masuk kita sebenarnya join kolaborasi sih. Seperti itu. Apakah ke depan terbuka untuk menerima pendanaan dari luar Pak? Dengan mungkin rencana ekspansinya mungkin kan tentu kan butuh funding baru untuk bisa expand. Kita terbuka untuk kolaborasi dengan pelaku-pelaku logistik yang ada. Jadi kita terbuka, makanya kemarin kan kita sempat berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di logistik, baik di mid mile, baik di last mile gitu. Jadi kita terbuka untuk kolaborasi. Karena dari kami ibaratnya ini merupakan open platform. Oke, terakhir Pak Arnold, mungkin rencana bisnis dari Mostran untuk tahun depan atau 5 tahun ke depan seperti apa Pak? Ya sebenarnya kalau rencana Mostran ini tadi saya sudah spill dikit ya. Spill dikit, Mostran saat ini sudah masuk di bisnis cross border atau ekspor impor. Jadi tahun depan kita udah mulai masuk jajakin dari segi bisnis ekspor impor, karena kita melihat sebenarnya bisnis ekspor impor itu cukup menjanjikan untuk kita kerjakan. Dan juga kita akan melihat dari segi bisnis-bisnis lainnya yang ada di logistik, khususnya di produk kesehatan. Karena kami yakin bahwa tahun depan dan 5 tahun ke depan pasti pertumbuhan dunia logistik, pertumbuhan dunia supply chain, khususnya di bidang farmasi, pasti akan selalu bertumbuh. Karena apa? Karena sekarang banyak masyarakat yang sudah melek terhadap kesehatan, melek terhadap kesehatan, melek terhadap digital, dan kami yakin pasti Mostran bisa bertumbuh sekarang dan sampai 5 tahun. Apakah ada target untuk tambahan titik distribusi dan mungkin transaksi pengirimannya Pak untuk tahun depan? Pertumbuhan pasti ada, dari kami pasti pertumbuhannya double digit lah, double digit besar. Jadi tapi kita akan melihat dari segi tahun depan gimana titik-titik marketnya seperti apa, sehingga kita bisa masuk ke market yang opportunity-nya yang ada. Baik, paling terakhir Pak Arnold, barangkali untuk transporter atau cargo owner yang mungkin berminat untuk bermitra dengan Mostran, apa yang ingin disampaikan Pak? Boleh, sebenarnya kalau partner dalam hal ini Mostran, dalam hal ini transporter, dalam hal ini shipper, kami memang base on-nya adalah teknologi dan digital base. Jadi kalau ingin bermitra dengan kami, di website kami kita punya, silakan masuk. Nanti tim komersial kita akan menghubungi untuk kita membuat solusi, menawarkan solusi yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Karena sebenarnya Mostran ini tidak menjual bisnis logistik, tidak menjual tracking, tidak menjual gudang, tapi kita melihat dari segi sebenarnya pain point dari customer itu apa. Tantangan yang ada di customer itu apa. Mungkin Mostran bisa menjawab dengan solusi-solusi yang ada saat ini. Solusi yang bisa kita kembangkan bersama, baik dari segi konvensional bisnis maupun baik dari segi teknologi. Karena kita juga perkuat di bidang teknologi untuk membantu dari segi cargo owner maupun shipper untuk bisa sama-sama bertumbuh. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Arnold sudah berbagi dengan Transgo Pak. Semoga rencana bisnisnya untuk 2024 bisa tercapai ya Pak. Amin, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.